Kenal maka tak sayang, maka dari itu perkenalkan saya Elif Nur Ain dari kelas 11 BD1. Di video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana etika dalam berkomunikasi bisnis yang baik. Yuk, simak penjelasannya. Komunikasi yang etis dapat dikatakan etis ketika komunikasi tersebut dapat mengikuti norma moral dan aturan moral yang telah ditetapkan dalam etika berorganisasi ataupun etika berkomunikasi. Komunikasi bisnis juga memiliki sebuah karakter khusus ataupun karakteristik tersendiri, seperti memiliki tujuan yang jelas dan cenderung persuasif untuk mencapai keuntungan. Keberhasilan komunikasi juga merupakan tanggung jawab seorang komunikator. Fungsi dan tujuan etika komunikasi bisnis. Etika berkomunikasi bisnis ini bertujuan untuk memberikan batasan pada pengusaha agar menjalankan bisnis secara jujur dan adil dan dapat menghindari adanya penipuan dalam dunia bisnis. Etika berkomunikasi menjadi landasan untuk menumbuhkan moral manusia. Seperti bagaimana etika berkomunikasi, kita dapat berbicara menggunakan bahasa yang lebih sopan dan baik. Prinsip-prinsip etika berkomunikasi. Yang pertama yaitu jujur. Jujur sangat diperlukan agar tidak terjadi penipuan dan kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Yang kedua yaitu transparansi. Dalam hal ini, perusahaan harus jujur untuk mengatakan informasi yang jelas dan terbuka terkait tentang bisnisnya. Yang ketiga yaitu penuh perhatian dan empati. Kita perlu mendengarkan pendapat orang lain dan juga menghargai pendapat orang lain. Yang keempat atau yang terakhir ialah menghormati semua pihak. Semua pihak yang bersangkutan dan berkaitan dalam bisnis wajib dihormati dan harus mendapatkan perlakuan yang baik. Asumsi dasar etika berkomunikasi. Terdapat beberapa asumsi yang membentuk sebuah etika komunikasi, yaitu pertama, yaitu melihat dulu sebelum mengambil keputusan. Kedua, etika komunikasi tidak dapat dihindari karena melibatkan motif dan dampak. Yang ketiga adalah etika seringkali dianggap tidak penting karena tidak ada hubungannya dengan tujuan bisnis. Etika berkomunikasi dengan pelanggan. Kunci untuk memberikan pelayanan yang baik yaitu dengan cara menjaga etika dengan pelanggan. Berikut 8 etika penting yang harus kamu praktekkan saat bertemu dengan pelanggan. Pertama yaitu berpikir positif, yang kedua menghargai pelanggan, ketiga jaga kesopanan, yang keempat berpenampilan layak, kelima memberikan perhatian, dan yang keenam bersikap rendah hati, tujuh yaitu memahami kebutuhan konsumen, dan yang terakhir yang kedelapan yaitu memberikan pelayanan yang komunikatif. Penerapan etika komunikasi dalam dunia bisnis. Gimana sih caranya nerapin etika bisnis dalam dunia bisnis yang baik dan benar? Yang pertama yaitu berikan informasi yang lengkap dan akurat tanpa adanya dilebih-lebihkan. Kedua yaitu berbicara terus terang dan apa adanya. Ketiga yaitu mendengarkan sudut pandang orang lain, mencoba memahami dan menunjukkan rasa empati kita terhadap orang tersebut. Faktor yang mempengaruhi etika komunikasi. Sebenarnya terdapat sangat amat banyak faktor yang mempengaruhi etika komunikasi. Dan berikut ini beberapa faktor yang dapat mempengaruhi etika komunikasi. Yang pertama yaitu moral, yang kedua yaitu bad judgment, dan yang ketiga adalah fisikal. Faktor penyebab penyimpangan. Yang pertama adalah krisis identitas, yang kedua yaitu kontrol diri yang lemah, yang ketiga faktor keluarga, dan yang terakhir yang ketiga adalah lingkungan pergaulan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Saya Elif Nur Ain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.